kami pemerintah sudah menyiapkan fasilitas. Gitu. Masyarakat silahkan dimanfaatkan fasilitas itu. Kesehatan masyarakat itu adalah hasil kerjasama antara individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik antara individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, maka masalah kesehatan bisa tertangani dan Indonesia menjadi jauh lebih sehat. Cek kesehatan gratis ini kami juga merasakan bahwa ini memang program yang luar biasa. Harapannya dengan program yang sudah disediakan oleh pemerintah ini, masyarakat mulai aware untuk kesehatannya sendiri. Tentunya mulai saat ini kita harus sadari bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri, dan ketika kita menyadari nggak bisa berjalan sendiri, kita membutuhkan bantuan, kita harus siap siaga untuk mencari dan baik memberi ataupun menerima bantuan. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Impian apa yang ingin kalian capai di hari ulang tahun kalian sekarang? Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan. Bagaimana kita bisa meraih impian jika tubuh kita sakit-sakitan? Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit bisa langsung diakses di puskesmas terdekat. Saat ini, untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, ini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan hadiah ulang tahun dari pemerintah, kita semua tanpa terkecuali bisa menjaga kesehatan dan mencegah berbagai penyakit secara gratis. Ayo manfaatkan kesempatan ini untuk masa depan yang lebih sehat. Pastikan Anda sudah cek kesehatan Anda sebelum terlambat. Pemeriksaannya lengkap, gratis, dan tanpa ribet. Untuk Indonesia Sehat. Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan. Bersama narasumber Anton Prabu Semendawai SH, Komisi D DPRD DIY. Jeffrey Reza Pahlevi, MC Psikolog, Ikatan Psikologi Klinis Indonesia Wilayah DIY. Endang Pamukasiwi, SKM MKes, Dinas Kesehatan DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Sehat dimanapun Anda berada, salam sehat. Dan tentu saja hari ini berjumpa bersama saya Artika Amelia dalam acara Discuss, Diskusi Kesehatan, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami persembahkan untuk Anda agar mengedukasi, memfasilitasi, serta mensosialisasikan program kesehatan dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentu saja Sobat Sehat, seringkali kita baru memeriksakan kesehatan saat sudah sakit. Padahal cek kesehatan rutin baik fisik maupun jiwa ini penting untuk mendeteksi resiko penyakit sejak dini. Nah, untuk membahasnya, Discuss kali ini membawakan tema yang relevan yang berjudul Serawung Sehat, ngobrol santai pentingnya cek kesehatan gratis bagi warga daerah istimewa Yogyakarta. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kali ini luar biasa sekali sudah hadir bersama dengan saya ada 3 orang narasumber yang spesial. Yang pertama di samping saya, beliau ini adalah Mas Jeffrey Reza Pahlevi dari IPK Indonesia, Ikatan Psikologi Klinis Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Jeffrey, kabar baik?
Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, jiwanya sehat ya, jiwa raganya semuanya sehat ya. Harusnya begitu. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian juga beliau di samping Mas Jeffrey ada Pak Anton Prabu Semendawai. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Anton, semangat sehat luar biasa ini. Assalamualaikum. Semangat always. Semangat dan sehat. Baik, terima kasih atas kehadiran di sini. Kemudian juga terima kasih yang sangat luar biasa Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Ibu Endang Pamungkasiwi. Ibu Endang, kabar baik Ibu? Alhamdulillah baik. Salam sehat, sehat jiwa dan raga. Oke, salam sehat jiwa raga harus ya ini. Baik. Nah, sebelum nanti kita akan banyak berbincang nih terkait cek kesehatan gratis juga yang saat ini juga sudah hadir begitu ya Bu Endang ya. Kita pengen tahu juga latar belakang adanya program ini apa sih? Bisa dijelaskan? Jadi beberapa data itu menunjukkan bahwa hanya sekitar tidak sampai 20% itu kita punya data masyarakat tentang masalah kesehatannya. Yang 80% hampir kita tidak tahu. Sementara program-program kesehatan itu harus ada pemetaan permasalahan kesehatan, itu yang pertama. Kemudian tentang pemeriksaan status gizi, itu juga tidak semua masyarakat bisa terdeteksi status gizinya. Ya. Para pemimpin kita ini mau mengambil kebijakan untuk masalah kesehatan ini mau diintervensi seperti apa, kalau tidak punya petanya kita tidak tahu. Gitu. Itu latar belakangnya seperti itu. Kemudian melalui program di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini ada beberapa program prioritas di tingkat nasional. Ada MBG, nah kemudian ada pembangunan rumah ya 1.000 rumah gitu ya. Nah khusus untuk di bidang kesehatan ada 3 program prioritas, yaitu cek kesehatan gratis, kemudian yang kedua pemeriksaan eliminasi tuberkulosis ya, eliminasi tuberkulosis, kemudian yang ketiga pembangunan rumah sakit. Oke, program ini sudah berjalan begitu ya Bu? Sudah berjalan. Khusus untuk di DIY ada 2 program yang sekarang ini sedang kita jalankan, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis yang sudah dimulai sejak tahun 2025 bagi seluruh penduduk. Ini setahun sekali pemerintah memberikan fasilitas hadiah untuk dilakukan cek kesehatan gratis ini. Dan yang terakhir itu adalah pembangunan rumah sakit, tetapi yang pembangunan rumah sakit ini DIY belum mendapatkan. Oke, ini kan artinya program ini sudah 1 tahun berjalan seperti itu ya. Kita lihat juga antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan program ini seperti apa sih? Ya, itu gimana Bu? Kebetulan ada Pak Dewan ya, matur sekalian. Nanti nyun dukungan gitu ya. Di tahun 2025 targetnya dari Kementerian Kesehatan itu 36% penduduk seharusnya sudah diperiksa kesehatan. Di DIY itu baru 23%, Pak. Wow. Belum mencapai target. Ya, alasannya banyak. Ya, kendala yang kita temui di lapangan juga cukup banyak. Tahun pertama kita mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatannya dari sisi vaskesnya. Kemudian dari sisi SDM-nya, sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah, sudah ada 121 puskesmas yang siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari sisi masyarakat kita sudah berupaya untuk mengedukasi masyarakat. Untuk kami dorong mau memanfaatkan fasilitas ini. Tapi ternyata alasannya macam-macam. Apa Bu ini? Nggak ada waktu, sibuk, begitu takut mungkin ya? Salah satunya itu, kemudian yang lainnya mereka takut diketahui penyakitnya. Ya, katanya nanti saya berangkat ke puskesmas itu dengan senyum, pulangnya dengan cemberut, nggak tahu penyakitnya. Tapi sebetulnya begitu diketahui penyakitnya lebih awal, itu akan diintervensi dan kemudahan pengobatan itu jauh lebih bisa dilakukan dibandingkan ketika sudah penyakitnya parah. Parah ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Endang. Saya mungkin ke Pak Anton. Pak Anton, ini sebenarnya kan program yang bagus seperti itu ya. Tapi bagaimana nih Bapak memandang program ini sudah 1 tahun berjalan tapi ternyata belum masuk sesuai dengan harapan begitu untuk persentasenya. Kalau dari Bapak sendiri pendapatnya bagaimana? Itu tadi kembali lagi kepada perilaku masyarakat juga. Artinya masih banyak kita itu warga masyarakat kita itu yang takut tahu hasilnya. Padahal kalau di luar negeri itu malah mereka ingin tahu sebelum
ada penyakit-penyakit besar kayak umpamanya hipertensi, terus stroke, gula, kanker juga bisa terdeteksi. Jika kan teknologi kedokteran itu kan perkembangannya luar biasa. Ya kan, walaupun bayi dalam kandungan pun sudah bisa dideteksi. Nah, kita harapannya dengan program dari pemerintah sekarang, dari Pak Presiden Pak Prabowo Subianto, itu satu tadi makan bergizi gratis, itu gunanya untuk apa? Untuk menjaga stunting dan lain sebagainya, untuk ibu hamil dan lain sebagainya. Dan yang cek kesehatan gratis ini yang memang diperlukan untuk masyarakat supaya apa? Ya masyarakat itu prepare. Dan juga kita juga tadi seperti Bu Endang sampaikan tadi, pembangunan sekolah ini sudah berjalan. Sekolah juga perbaikan sekolah, dan sekarang rumah sakit. Nah, rumah sakit kami memang DIY ini kan belum, tapi kemarin waktu Pak Wamenkes ke Jogja untuk pengembangan rumah sakit Respira terkait paru, karena kan ini masuk program juga untuk tuberkulosis, dan juga kan mobil juga mobil untuk pemeriksaan TBC, dan juga terkait TBC juga itu kan tidak hanya penyakitnya saja, tapi di tracing sampai rumahnya, dan sudah berkontak dengan siapa saja. Nah, inilah pentingnya cek kesehatan gratis ini, baik itu dari provinsi atau kabupaten kota. Nah, itu supaya ada minimal ada anggarannya yang memang kecil-kecil lah untuk cek gula gratis ataupun, tapi ini kan setahun sekali, ini kan sudah cukup mewakili lah. Ya, harapannya nanti cek kesehatan gratis ini juga bisa lebih menyeluruh, lebih lebih full nggih Bu nggih, full untuk pemeriksaan jantung dan sampai penyakit-penyakit yang lebih lebih perlu cek lebih lengkap, ronsen dan lain sebagainya. Nah, itu harapannya. Dan juga tadi disampaikan oleh Bu Endang, kami dari DPRD DIY selalu mendukung. Jadi nanti kalau memang ada payung hukumnya, ya sementara kalau maunya dalam waktu yang mendesak ini nanti melalui Pergub, kami juga akan komunikasikan melalui rapat-rapat kami di Komisi D, mitra kami Dinas Kesehatan, nanti kami juga bisa mengusulkan untuk Pergub. Nah, kalau untuk Perda memang Perda next-nya di tahun ini tuh perfilman, next-nya tahun depan itu untuk Perda Museum, Jogja The City of Museum. Nah, nanti kalau Perda Andri terkait itu, tapi kalau untuk payungnya lebih cepat, nanti ya kita pakai Pergub terlebih dahulu. Berarti ini benar-benar support banget begitu ya Pak ya dari DPRD DIY ya? 100%. 100%. Tapi gini nih Pak Anton, ini kan program sudah berjalan seperti itu, tapi kita pengen juga melihat dari kacamata Bapak juga, bagaimana Bapak melihat dari fasilitas kesehatan yang ada di DIY ini, apakah memang sudah sesuai begitu, atau memang ada beberapa hal yang memang perlu untuk ditingkatkan? Jadi kalau untuk rumah sakit memang sudah standar semuanya. Kita punya rumah sakit Sarjito, rumah sakit kalau Provinsi Respira sama Gracia, itu sudah bagus, tapi memang standar yang paling terendah di puskesmas itu memang harus kita ada beberapa yang memang harus kita tingkatkan, ada standarnya lah. Sekarang itu kan di rumah sakit itu kan ada standarnya nggih Bu Endang ya. Jadi grade-grade-nya itu. Nah, jadi di tingkatan puskesmas ini yang di awal ini yang memang kita harus perjuangkan untuk standarisasinya ini bisa sesuai gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton. Saya ke Mas Jeffrey nih. Mas Jeffrey ini kalau kita ngomongin tentang kesehatan jiwa juga, emang gratis juga ya? Ini kalau misalnya kita pengen istilahnya konsultasi begitu ke psikolog yang ada di puskesmas, kayaknya juga di puskesmas juga ada psikolog juga sekarang ya. Gimana nih Mas? Ya, baik Mbak Tika. Kalau dari hasil cek kesehatan gratis tadi disampaikan oleh Bu Endang dan didukung oleh Pak Anton tadi, memang banyak ditemukan ya masalah-masalah kesehatan jiwa di masyarakat. Tentunya yang paling tersasar adalah kecemasan dan depresi. Gitu ya. Nah, melalui CKG ini masyarakat semakin mengetahui ya kondisi fisik dan mentalnya sejak awal. Terutama lagi di DIY ini juga prevalensi untuk gangguan jiwa ya psikosisnya tertinggi se-Indonesia begitu. Sehingga dengan adanya CKG ini
sangat mendukung untuk ditemukannya potensi kasus awal. Tentunya juga di seluruh puskesmas ya, baik di sementara ini yang sudah ada psikolog-klinisnya di setiap puskesmas adalah Kabupaten Sleman dan di Kota Yogyakarta, gitu, Kota Yogyakarta. Sementara nanti menyusul di Bantul sudah 1 psikolog-klinis, 2 puskesmas, dan di Kulon Progo ada 3 puskesmas sudah ada psikolog-klinisnya. Dan layanannya pun sangat murah. Misalkan tidak pakai BPJS, layanannya itu sekitar dari 15.000 sampai 26.000 dan paling mahal 37.000. Itu sudah melakukan layanan konsultasi psikolog klinis, kesehatan mental kurang lebih 40 sampai 60 menit gitu Mbak Tika. Dan itu nanti beliau datang dengan cemberut, keluar dengan senyuman. Khusus yang jiwa itu, khusus yang jiwa. Tapi gini nih Mas Jeffrey, memang sebegitu pentingkah begitu ya? Sebenarnya kita kadang tuh ngerasa, oh kita itu baik-baik aja begitu. Tapi kalau ini kan layanan gratis juga yang diberikan, ya udah kita ngecek ke psikolog yang ada di puskesmas, apakah diri kita baik-baik saja? Itu penting nggak sih hal semacam itu bisa dilakukan? Betul, penting banget karena kembali lagi seperti yang sudah tersirat di lagu Indonesia Raya. Oh ada juga ya? Indonesia Raya kan itu kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Otomatis itu sebuah kesehatan secara holistik ya, fisik dan jiwa ini tidak bisa dipisah dari satu paket, sehingga kalau ada medical check up juga ada mental health check up gitu. Jadi kemarin tahun 2023, 4 dan 5 itu beberapa di Kabupaten Sleman itu ada support dari Paniradia, dari Dana Keistimewaan untuk pengadaan alat HRV namanya. HRV ini heart rate variability untuk mengetahui salah satunya kebugaran dan kondisi stres gitu. Nah itu yang secara alat gitu ya. Tetapi kalau screening ya seperti yang disampaikan oleh Bu Endang tadi bahwa melalui CKG bisa mengetahui kondisi kesehatan mental terutama untuk potensi cemas dan depresinya. Untuk selanjutnya dilakukan penanganan. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut nih kecemasan, anxiety. Gitu kan. Nah, Bu, ini kalau kita pengen tahu juga kan ini banyak nih yang nonton podcast ini juga ya. Nah, manfaat terbesar yang mungkin juga bisa dirasakan oleh masyarakat dengan kita bisa mengikuti CKG ini apa sih? Ya. Selain kita bisa tahu masalah kesehatan pada setiap individu itu yang memanfaatkan fasilitas ini, kemudian ada proses tindak lanjutnya. Jadi tidak hanya sekedar kemudian diperiksa, ketemu masalah, sudah berhenti di situ, tidak. Tapi nanti akan ada proses tindak lanjutnya, diintervensi seperti apa. Gitu. Entah itu dengan konsultasi kemudian diberikan edukasi, entah treatment dengan obat, atau treatment yang lainnya. Gitu. Nah, ini yang manfaat bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya secara besar gitu ya, hasil ini kan nanti kemudian menjadi peta permasalahan kesehatan untuk wilayah DIY khususnya ya. Sehingga nanti para pengambil kebijakan itu akan mengambil data ini sebagai bahan di dalam perumusan kebijakan sehingga tepat sasaran, tepat waktu, tempat pembiayaan, terutama untuk bapak dewan ya, para pemimpin kita itu butuh basic data yang valid. Nah dari data ini nanti bisa diambil untuk bahan memutuskan kebijakan apa ke depannya seperti itu. Nah ini tentu dirasakan nanti hasilnya untuk masyarakat. Ya. Tapi berarti kalau di tahun 2026 ini bagaimana Bu agar masyarakat ini semakin ya mereka ini aware akan kesehatan dirinya sendiri, kemudian juga tidak malu dan juga tidak takut untuk memeriksakan kesehatan dirinya. Apa yang mungkin juga tidak hanya sosialisasi yang mungkin juga dilakukan? Iya. Yang pertama kami memang perlu melakukan edukasi ya ke masyarakat secara masif. Salah satunya adalah penyuluhan secara langsung. Ini kami nyuwun dari para anggota legislatif karena beliaulah wakil-wakil rakyat ya yang nanti pasti akan dilihat oleh masyarakat ya. Oh ini wakil saya. Pasti kalau wakilnya kan pasti dipercaya gitu. Al-Amin berarti. Beliau pangandikan kan pasti itu akan didengar begitu ya. Sehingga kami berharap beliau akan turun bersama-sama kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini yang secara langsung. Kemudian melalui media-media sosial yang lainnya. Dan saat ini kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti
dengan OPD terkait seperti Dinas Pendidikan melalui program cek kesehatan gratis anak sekolah. Di situ juga ada program kesehatan jiwa. Kemudian dengan Dinas Tenaga Kerja, Pak, kami juga melaksanakan dengan Dinas Tenaga Kerja untuk cek kesehatan ini. Kemudian kami kemarin baru saja bersama-sama dengan Korpri akan ada kegiatan pemeriksaan kesehatan kepada para ASN. Oke. Dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman kami juga di kabupaten. Nah, besok tanggal 9 itu ada puncak hari jadi keistimewaan kita ini ya. Nah, itu salah satu kegiatannya di sana di unsur kesehatan ada kegiatan cek kesehatan gratis dan donor darah. Oke. Nah, ini akan dimulai oleh para ASN sebagai contoh kepada masyarakat. Ini loh kalau saya periksa itu akan tahu masalahnya dan segera ditindaklanjuti. Oke, baik. Nah, Pak Anton gimana nih Pak? Sosialisasi, kemudian mungkin juga pendekatan kepada masyarakat nih oleh para anggota dewan atau pimpinan dewan, atau mungkin juga pimpinan dewan di sini juga apakah sudah melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis juga nih? Jadi kami memang kami di dewan juga dapat jatah setahun sekali, tapi sama juga kita semuanya pakai BPJS juga. Jadi tapi tetap kami juga di dewan juga kesehatan juga harus dijaga dan juga kami juga check up setahun sekali dan juga sekarang ini yang membuat hati kami senang itu anak-anak muda sekarang ini generasi Z ke atas ini peduli sama kesehatan. Sekarang lari aja bisa jadi culture, ya kan? Betul. Dan juga kan sekarang itu malah ada musik yang minum kopi pagi, walaupun musiknya musik dance gitu ya, tapi kan ada DJ-nya, tapi mereka kopi paginya, ya kan? Jadi sekarang tinggal kita dorong saja, tapi khusus bagi warga masyarakat yang memang di daerah pedesaan atau tidak yang dan juga yang sepuh-sepuh dan juga yang sudah berumur itu ya kita harus memberikan seperti yang disampaikan Bu Endang ya kita sosialisasi entah itu dengan dewan-dewannya di dapilnya masing-masing atau kerjasama dengan dinas kesehatan dan lain sebagainya. Nah itu memang kami ini kan selalu disambati sama masyarakat. Jadi kami juga menyampaikan betapa pentingnya cek kesehatan ini, termasuk tadi kesehatan jiwa juga. Nah kesehatan jiwa ini yang baru, ini yang luar biasa sekali karena banyak masyarakat kita itu yang memberikan stigma ketika kita masuk ke bertemu dokter psikolog. Wah, wis dianggap rodo miring iki ya, ya kan gitu. Wah, rodo kentir ini ya, kan bahasanya gitu. Ya kan udah pikiran negatif. Padahal psikolog itu kan konseling bisa juga konseling tentang pekerjaan, konseling tentang pernikahan, tumbuh kembang terkait sekarang masalah bullying dan lain sebagainya. Jadi memang ini luar biasa cek kesehatan ada dari kesehatan jiwanya karena di DIY ini ya cukup rentan tadi yang disampaikan oleh Mas Jeffrey tadi. Jadi kami dari DPRD apapun itu yang menjadi usulan untuk masyarakat terutama dengan dinas kesehatan kami selalu di rapat-rapat itu kami selalu support ya Bu ya, selalu support dan juga saya juga pemeriksaan kemarin yang TBC saya juga hadir juga dengan Pak Wamenkes jalan kita dari ke Malioboro juga kan ya, ke Malioboro terus di kesehatan tradisional juga di puskesmas kemarin yang kami tinjau itu di puskesmas di Kasiang. Nah itu juga luar biasa sekali kami dari kelompoknya itu juga membuat jamu-jamu empon-empon dan lain sebagainya. Jadi memang kombinasi antara tradisional dan juga yang sekarang dengan teknologi ini kita dukung terus gitu. Berarti Pak Anton dan kawan-kawan benar-benar kerja ya, turun ke jalan langsung melihat bagaimana. Ya insya Allah ini memang tugasnya begitu ya. Mas Jeffrey kita juga pengen tahu nih, kalau ngomongin tentang kesehatan mental nih, ini kita ngomongin di DIY terlebih dahulu nih, yang paling rentan itu di masalah apa sih Mas? Baik. Kalau di DIY ini kan istilahnya seperti miniatur Indonesia ya. Betul sekali. Jadi dari seluruh daerah semua daerah Indonesia kulturnya bercampur baru di DIY. Kemudian kadang-kadang tidak menutup kemungkinan
potensi masalahnya pencetusnya di rumahnya, di daerah masing-masing. Gitu. Oke. Tapi begitu kuliah bekerja di sini menjadi ya istilahnya belum sembuhnya terdeteksinya di sini. Gitu. Nah ini yang menjadi sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan itu. Ya. Jadi faktor pertemuan budaya, pertemuan kepribadian dari asalnya yang ada di sini itu menjadi salah satu faktor yang sedang berusaha dikendalikan oleh teman-teman di dinas kesehatan, di puskesmas dan juga kami bergerak di kegiatan seputar kesehatan jiwa gitu ya. Nah kalau di DIY sendiri memang karena mungkin DIY itu menjadi motor pergerakan kesehatan jiwa di Indonesia karena mungkin banyak dari teman-teman kami itu cerita kepada kami bahwa habis dikunjungi dari studi banding dari luar daerah ke Sleman, ke kota, ke Bantul kaitannya dengan pelayanan psikologi klinis di puskesmas. Nah, kerentanan yang paling utama adalah pada ya kalau sekarang seperti yang kita pahami sekarang adalah pada remaja transisi ya. Kalau kita yang ngetren sekarang quarter life crisis gitu kan. Quarter life crisis ya. Kita di quarter life. Jadi transisi dari remaja ke kuliah ke bekerja. Ya. Kemudian terus lagi bekerja ke menikah. Oh, menikah. Oh iya, menikah dulu ya. Jadi menikah dari ini. Oke. Berarti terakhir post power syndrome. Betul, Pak. Nah, itu adalah salah satu itu krisisnya ternyata banyak. Iya. Nah, krisis itu yang kadang-kadang tidak dipahami dan ketika tidak memahami krisis tidak mampu beradaptasi dan akhirnya menjadi masalah mental begitu. Itu memang benar-benar harus terdeteksi sejak dini, kemudian kalau misalnya udah ketemu masalahnya harus cepat-cepat Iya, betul sekali. Sembuhkan juga. Betul. Karena gangguan jiwa itu kan spektrum. Spektrum itu berproses, tidak seperti seperti kecelakaannya jebret langsung sakit enggak, tapi bertahap. Akumulasi ya. Oke, baik. Waduh, ini semakin menarik nih. Saya juga nanti pengen tahu nih Bu, untuk mekanismenya juga saat kita nantinya untuk bisa melakukan cek kesehatan gratis itu seperti apa. Tapi kita jeda dulu ya. Nanti kita akan ngobrol banyak lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Discuss. Halo Sobat Sehat. Setelah menyimak penjelasan tadi, harusnya makin paham dong tentang cek kesehatan gratis yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan dilaksanakan di seluruh puskesmas di Indonesia. Masih ada yang bingung? Nggak apa-apa. Karena Minse di sini mau ngasih info penting nih soal alur pendaftaran cek kesehatan gratis. Saat ini, cek kesehatan gratis bisa kamu ikuti lewat 3 cara, yaitu mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, melalui chatbot WhatsApp Kemenkes, atau datang langsung ke puskesmas terdekat. Nah, kalau kamu mau daftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, caranya gampang banget. Pertama, download aplikasi Satu Sehat Mobile yang tersedia di Android maupun iOS. Lalu klik daftar, atau kamu juga bisa masuk menggunakan akun identitas kependudukan digital. Setelah itu, lengkapi identitas diri sesuai KTP dan jangan lupa lakukan verifikasi kode OTP melalui WhatsApp atau email. Selanjutnya, isi juga kuesioner screening mandiri ya. Setelah profil selesai dibuat, kamu bisa langsung pilih fitur pemeriksaan kesehatan gratis di menu utama Satu Sehat Mobile. Setelah kamu klik, identitas akan otomatis terisi. Tapi, pastikan kembali ya, data diri dan nomor telepon sudah benar. Kalau sudah, tinggal pilih tanggal dan lokasi puskesmas terdekat sesuai domisili kamu. Dan tiket pendaftaran akan dibuat secara otomatis. Nggak perlu takut kelupaan, karena kamu bakal dapat reminder mulai dari H-30, H-7, H-1, sampai hari H kedatangan. Setelah mendapatkan tiket, jangan lupa bawa dan tunjukkan ke petugas kesehatan di puskesmas bersama kartu identitas diri dan hasil screening mandiri yang sudah kamu isi. Setelah proses cek kesehatan selesai, kamu bisa langsung melihat hasilnya melalui rapor kesehatan di aplikasi Satu Sehat Mobile.
Gimana Sobat Sehat? Mudah banget kan? Kalau ada kendala, jangan ragu untuk bertanya ke petugas kesehatan di puskesmas. Nggak perlu repot kesana kemari, karena layanan kesehatan sekarang ada di genggaman jari kamu. Sobat Sehat dimanapun Anda berada, setelah tadi kita mengetahui pentingnya cek kesehatan gratis baik fisik maupun jiwa. Nah, segmen ini nanti kita akan membahas lebih jauh mengenai pelaksanaan program tersebut. Dan kita juga ingin mengetahui bagaimana warga Jogja bisa memanfaatkan layanan ini dan apa saja pemeriksaan yang bisa didapatkan. Nah, langsung saja saya ke Bu Endang lagi. Ibu, kalau mekanismenya gimana sih? Mungkin juga dari proses pendaftaran dan lain sebagainya, pendataan. Nah, itu bisa dijelaskan. Ya. Jadi awalnya di tahun 2025 itu momen ini dimanfaatkan pada saat hari ulang tahun, gitu ya. Ulang tahun kita sendiri gitu, Bu? Iya. Oke. Iya, sebagai hadiah ulang tahun. Tapi sepertinya masyarakat waktu itu menyampaikan kalau menunggu waktu ulang tahun, yang ulang tahun Desember kelamaan. Betul ya. Kementerian Kesehatan, ya sudah kalau gitu dibuka saja semua. Nah, sebetulnya ada 3 waktu itu yang diupayakan: cek kesehatan gratis untuk masyarakat, cek kesehatan gratis untuk anak sekolah, dan cek kesehatan gratis untuk ibu hamil dan bayi balita. Karena nanti yang bayi dan balita ini serta ibu hamil itu tidak sama dengan masyarakat umum, karena mereka tidak hanya 1 kali 1 tahun, tetapi dia ada jadwal-jadwal tertentu gitu ya, yang dilakukan tidak hanya 1 kali. Nah, bagaimana cara masyarakat memanfaatkan ini? Itu mendaftar mengunduh dulu, download dulu ya, Bu. Ya, aplikasi Satu Sehat. Kemudian di situ nanti akan ada fitur yang untuk cek kesehatan gratis. Ya. Setelah mendaftar, kemudian diminta untuk mengisi screening awal, mengisi daftar-daftar pertanyaan. Nah, ini nanti yang akan digunakan oleh teman-teman di puskesmas. Arah pemeriksaannya nanti akan kemana? Oke. Gitu. Nah, setelah mendaftar, kemudian tunggu. Nanti teman-teman di puskesmas kemudian akan dibagi, dia arahnya. Kalau dia tinggal di wilayah puskesmas misalnya di sini itu masuk puskesmas Jetis, ya nanti akan diarahkan ke puskesmas Jetis. Kecuali memang ada permintaan, saya mengarah ke puskesmas yang lainnya. Gitu. Oh, bisa seperti itu ya, Bu ya. Bisa. Misalnya Pak Anton tempatnya di daerah tinggalnya Gamping. Kan harusnya masuk di puskesmas Gamping. Tapi karena beliau bekerja di daerah Malioboro, Malioboro itu masuk di puskesmas Danureja, untuk di puskesmas Danurejan bisa. Oh, bisa. Oh, by request. Enak ya, Bu, berarti downloadnya bisa rebahan, kemudian ngisi datanya juga bisa sambil santai di rumah aja. Jadi udah nggak manual lagi kan ngisinya kan? Iya. Oke. Itu langsung ngisi di situ. Kemudian nanti akan ada janji ketemu dengan puskesmas yang dituju. Kapan jadwalnya? Nah, mendekati jadwalnya nanti akan diberitahu lewat WA. Karena di situ ditinggalkan nomor HP-nya. HP ya. Gitu. Nah, kalau orang tua gimana? Apakah bisa didaftarkan? Boleh. Oke. Nah, kalau kesulitan mendaftar, itu bisa saja langsung datang ke puskesmas, tetapi nanti akan dibantu oleh teman-teman puskesmas mendaftar. Oke, jadi pakai handphone bisa, kemudian langsung datang juga bisa begitu langsung ya? Bisa, tapi nanti tetap didaftarkan melalui aplikasi Satu Sehat tadi itu. Cuma kemudian bisa jadi kalau pas antriannya tidak banyak, hari itu bisa dilayani. Tetapi kalau antriannya pas banyak, nanti ada janji ketemu berikutnya. Gitu. Oke, sebenarnya mudah ya, Bu ya. Mudah. Dan mungkin masyarakat belum tahu teknisnya secara pasti atau mungkin juga masih mager juga. Dan ini adalah kesempatan ya. Tahun ini berarti masih bisa kan, Bu, 2026 ya? Setiap tahun akan diulangi. Jadi tahun 2025 kemarin yang sudah melakukan cek kesehatan gratis, tahun 2026 ini diminta untuk cek kembali karena situasi kesehatannya bisa saja berubah ya. Pokoknya 1 tahun kita memiliki 1 kesempatan. Oke, baik. Yang difasilitasi oleh pemerintah. Oke, baik. Nah, Pak Anton, ini kan bagus banget nih, Pak. Kita pengen tahu juga dukungan mungkin dari regulasi juga di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, bagaimana nantinya menjamin bahwa layanan EKG ini memang benar-benar berkualitas, kemudian menyeluruh dan juga bermanfaat bagi masyarakat di DIY.
Ya ini termasuk dukungan kita itu ya podcast ini juga. Oke. Jadi ya kan gitu Bu. Jadi nanti kalau yang menonton ini viewernya jutaan, ya kan itu termasuk sosialisasi gratis juga ya kan. Jadi pemahaman tadi yang disampaikan Bu Endang itu kan banyak yang belum paham. Jadi kan ternyata sesimpel itu dan manfaatnya itu kan luar biasa. Jadi kita basicnya itu data. Sekarang itu bukan semuanya data. Jadi kalau umpamanya kita mau tracing sesuatu, umpamanya suatu penyakit gitu ya, umpamanya TBC itu kan bisa melalui sekarang kan teknologi ada AI dan lain termasuk teknologi kedokteran pun sudah luar biasa. Jadi ini dukungan kami ini supportnya full power ini untuk kesehatan nih. Jadi ya kami selalu ya kalau umpamanya minta dukungan lebih tadi Bu Endang sudah nyuplik sedikit-sedikit supaya cek kesehatan gratis ini lebih nanti teknisnya seperti apa nanti melalui Pergub atau melalui Perda nanti kami siap. Oke, kalau dari sisi anggaran sendiri bagaimana sih Pak? Kalau dari sisi anggaran kan ini kan dari pusat ya. Pusat ya, dari pusat kan insya Allah untuk kesehatan itu pasti ada lah itu dianggarkan untuk kesehatan ini dan juga untuk MBG kan juga ada juga itu kan. Jadi ini tinggal daerah juga nanti kan juga kalau hal-hal yang kecil yang saya sampaikan di awal tadi paling tidak mungkin kalau di tiap-tiap di posyandu dan lain sebagainya ataupun di cek kesehatan di masyarakat kan nanti ada anggaran untuk cek kesehatan gula yang pakai apa namanya itu Bu? Sticknya itu kan bisa itu kan yang bisa disiapkan juga rata-rata kan begitu. Mungkin saya bisa menambahkan ya karena ini adalah program prioritas. Jadi kalau untuk saat ini untuk sarana prasarana dan lain sebagainya dari Kementerian Kesehatan sudah teranggarkan gitu. Nah daerah itu biasanya kami nyuwun melalui Bapak Dewan ini Bapak Dewan dukungan regulasi dan mungkin anggaran-anggaran untuk mendukung saja begitu. Nah petugasnya pun sudah kami latih dengan peningkatan kapasitas itu anggarannya juga sementara ini memang dari Kementerian Kesehatan. Nah selama ini kami sudah sangat dikuatkan oleh teman-teman dari anggota legislatif atau DPRD ini nih. Banyak hal yang bersama-sama dengan beliau termasuk dalam hal penguatan layanan kesehatan jiwa. Beliau ini turun langsung ke daerah. Ya, waktu itu saya bersamai beliau di Kabupaten Gunung Kidul yang waktu itu dilihat angka masalah kesehatan jiwanya yang paling tinggi. Di antara 5 kabupaten kota yang lainnya. Dan di sana kemudian tergambar bagaimana upaya-upaya pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul bersama pemerintah daerah provinsi itu mengupayakan untuk penanganan masalah kesehatan jiwa. Termasuk pemerintah kita itu tentang kesehatan jiwa sangat aware sekali ya. Regulasi sudah disiapkan. Betul. Ada tentang Perda tentang kesehatan jiwa juga ada, kemudian RAD kesehatan jiwa daerah, itu juga ada, kemudian Pergub untuk pencegahan pasung dan bunuh diri juga ada. Karena kenapa ini regulasinya kemudian diperkuat gitu ya? Karena angka tadi disampaikan bahwa angka permasalahan kesehatan jiwa itu cukup tinggi di daerah istimewa Yogyakarta. Besarannya itu satu rumah tangga dalam 1000 rumah tangga itu akan ketemu 9,1 orang dengan masalah kesehatan jiwa. Nah, kemudian angka bunuh diri kita di tahun 2025 itu di 67 kasus. 67 kasus dalam satu tahun. Dalam satu tahun. Dalam satu tahun. Sebelumnya angkanya jauh lebih tinggi, sekitar 80-an begitu. Nah, ini menjadi perhatian oleh pemerintah kita, baik itu oleh eksekutif maupun legislatif. Ya, kenapa DIY yang orangnya begitu nerimo, begitu masalah kesehatan jiwa tadi sudah disampaikan oleh Mas Jeffrey bahwa kita itu miniatur Indonesia dan
pendatang itu tetap dilayani hampir sama ya dengan penduduk asli. Pak Gubernur juga menyampaikan tidak ada yang boleh dilewatkan, semua harus bisa dilayani dengan baik. Oke, baik. Nah ini ke Mas Jeffrey nih. Mas Jeffrey, kalau mungkin dari sisi psikologi juga, apa sih sebenarnya yang membuat orang itu mungkin depresi, kemudian juga sekarang kan ada mungkin rasa bersalah pada dirinya sendiri. Betul. Itu apakah memang sumbernya itu dari dirinya sendiri atau dari rumah atau dari lingkungan atau bagaimana sih Mas? Ya, baik Mbak Tika, memang multifaktor ya, karena faktor resikonya banyak dan semua itu ada. Oh ada ya? Itu ada dari keluarga, baik dari mungkin kalau kita di usia produktif ini juga lingkungan kerja teman kerja gitu ya. Sekarang kan ada yang toksik gitu loh. Bahkan mungkin kita nggak usah kemana-mana, kita cuma buka TikTok aja gitu. Itu juga bisa berpengaruh pada kondisi mental kita gitu. Sehingga mau kita diem aja juga kita mungkin kalau kita tadi disampaikan oleh Pak Anton bahwa ada kultur olahraga ya, budaya olahraga yang bisa mengambil budaya itu sebagai bentuk dari aktivitas fisik yang baru, itu bagus sekali. Tapi ada juga yang ternyata berbanding terbalik, banyak di usia sekarang ini mungkin remaja sampai usia produktif jam tidurnya jadi tidak ideal gitu ya. Tentunya misalkan banyak yang start tidur setelah jam 3 pagi, kemudian bangun jam 10. Atau bahkan ada yang tidak bisa tidur karena mungkin ada masalah psikologi sebelumnya, atau memang sengaja begitu nggak bisa tidur, scroll dulu, nonton drakor dulu, tapi ternyata nanti jam 6:30 harus berangkat kuliah gitu. Nah otomatis secara fisik udah drop, secara psikologis udah toleransi pada amarahnya menipis gitu. Itu kalau gitu berarti artinya itu hidupnya tuh nggak sehat Mas? Betul sekali itu. Walaupun makanan sehat, tapi kalau jam tidurnya berantakan nggak sehat itu? Iya, nggak sehat juga gitu ya. Jadi pola hidupnya yang tidak sehat. Maka dari itu faktor-faktor ini yang dengan screening tadi bisa minimal ketemu, misalkan kan ada 4 pertanyaan dalam CKG itu. Untuk yang ada 4 pertanyaan seperti apakah 1 bulan terakhir kamu mengalami sering murung seperti itu, tidak bahagia atau jadi istilahnya mudah khawatir dan sebagainya seperti itu. Nah, dari situ dari 4 pertanyaan itu kan ada potensi. Nah, ketika potensi kemudian dirujuk ke vaskes pertama, ketemu psikolog klinis, ternyata panjang sekali seperti fenomena gunung es itu yang dikeluhkan cuma sedikit, tapi ternyata begitu dikupas ternyata mohon maaf misalkan ada yang kasus ternyata 1 bulan lalu menerima pelecehan seksual. Ternyata si anak ini orang tuanya habis bercerai gitu ya. Jadi beberapa anak itu merasa ketika orang tua bercerai, anaknya yang merasa bersalah gitu. Karena tadi siang habis dimarahin ayahnya karena nggak bisa tidur, besoknya orang tuanya bercerai. Jangan-jangan mereka pisah karena aku, karena nggak bisa tidur gitu, karena nggak tidur siang. Nah itu ternyata dari screening yang kecil ini, screening yang pemantik ini menjadi sebuah umpan atau kail yang besar untuk kita bisa mencegah masalah kesehatan jiwa yang berlanjut. Karena begitu sakit jiwa, gangguan jiwa itu ada pada seseorang, memang prosesnya itu butuh waktu, harus konsisten dan butuh dukungan juga. Tapi kalau saya baca juga nih Mas, ada juga sih yang mengatakan kalau misalnya kita ada sesuatu yang terjadi di dalam jiwa kita, ini berarti karena ada trauma masa lalu, yuk disembuhin dulu trauma masa lalunya. Nah itu benar nggak sih? Atau harusnya seperti apa? Iya betul, memang karena kalau trauma itu kalau di dalam diagnosa kan post traumatic stress disorder ya, itu sudah dalam tanda kutip sudah agak level ke sana gitu, agak level ke atas begitu. Memang diawali dari mungkin stres akut dulu, misalkan seperti gempa kemarin di Aceh begitu ya, atau mungkin kalau di DIY sendiri ada Merapi begitu ya, ada bencana Merapi. Otomatis ketika bencana tadi kita akan berduka dulu tuh, menolak dengan kondisi itu. Setelah menolak, apakah 1 bulan itu selesai terus menerima atau memaklumi? Ternyata nggak selesai, naik jadi gangguan jadi setelah itu stres akut jadi selanjutnya sampai ke trauma. Nah, otomatis untuk seseorang pulih dari trauma itu butuh seolah-olah itu harus melewati turun gunung lagi dari gangguan tadi. Gitu. Sehingga memang harus didampingi oleh profesional dalam kesehatan jiwa. Itu prosesnya berarti panjang juga ya? Kalau kita ibaratkan seperti naik gunung, gitu kan, mungkin naik gunung kan butuh 2 jam sampai puncaknya. Gitu. Nah, untuk turun gunung juga hampir sama. Gitu. Untuk turun gunung juga hampir sama waktunya.
Kalau nggak didampingi, nggak turun-turun biasanya. Dan memang harus didampingi oleh profesional ya. Nggak bisa yang misalnya dia katanya bisa, saya bisa dalam proses penyembuhan, tapi tidak ada background profesional di misalnya psikologi klinis itu nggak bisa juga. Mungkin probabilitasnya lebih sedikit. Oke. Gitu ya. Jadi kalau didampingi itu kan setelahnya kita bisa arahkan, dan ketika gagal, ketika usahanya itu mencoba untuk kembali tapi gagal, nah ada orang yang backup. Oh, gagalnya di sini, kita telah lagi yuk, kita bareng lagi yuk, kayak gitu. Oke, baik. Nah, Bu Endang ini gimana Bu? Ini kan wah ternyata kalau kita mungkin bahas ini akan lebih panjang lagi ya. Tapi selama ini apa gimana Pak Anton? Perlu pertanyaan 4 tadi ke Mbak Tika. Iya, aduh rasanya. Iya. Oke. Bu Endang, ini kalau ada tidak sih mungkin masyarakat yang memang sudah menggunakan fasilitas ini ya untuk screening tentang kesehatan mental juga, kesehatan jiwa juga, Bu? Jadi di data kami itu kan ada pelayanan screening untuk kesehatan jiwa anak usia 15 tahun ke atas. 15 tahun ke atas, oke. Ya, dan angkanya cukup lumayan bagus ya. Selain mereka yang ada di sekolah, itu kita lakukan screening kesehatan jiwa. Itu juga kalau di sekolah kan itu karena komunitas ya, betul. jadi semua dapat langsung ya, gitu. gitu. Oke. Ya. Cuma kalau yang mereka tidak di lingkungan sekolah, ini yang dilakukan oleh teman-teman di puskesmas. Mereka bisa datang ke puskesmas atau petugas puskesmas ketika mereka berkunjung ke posyandu bisa mereka datang ke situ gitu. Nah, angkanya cukup bagus, sekitar 70-80% gitu yang memanfaatkan fasilitas ini, screening ini. Dan biasanya kemudian ketika ada tindak lanjut dan mereka diundang ke puskesmas untuk mendapatkan pendampingan tadi yang disampaikan seperti Mas Jeffrey, itu biasanya ya kalau dia ikuti apa saran dari tenaga kesehatan itu, ya sebagian besar bisa tertangani gitu. Oke. Baik. Nah, pendampingannya ini berarti nanti akan sampai dengan sembuh, sampai benar-benar selesai permasalahannya begitu atau bagaimana sih, Bu? Ya, ini nanti diupayakan bisa kembali hidup normal, aktivitas normal. Berfungsi gitu. Iya. Baik. Saya bilang kalau sembuh ya Tergantung. ya tergantung. Belum tentu sembuh secara total itu belum. Iya. Oke. Ya, tetapi bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Ya. Bebannya lebih ringan gitu kali ya, Mas ya. Betul. Tetap istilahnya ya bisa melaksanakan fungsinya sebagai peran sosialnya, bekerja sebagai suami tetap bekerja, tetap berjalan, berfungsi dari bahasa. Iya, berfungsi. Oke, Pak Anton ini gimana Pak pendapatnya nih? Ini dari tadi juga disampaikan oleh Mas Jeffrey dan juga Bu Endang, ini adalah program yang bagus sekali. Mungkin juga kalau untuk para pekerja yang stres berat gitu dengan kerjaan itu juga bisa cek gratis juga kan? Bisa. Memang begini, selain tadi individual, itu bisa dilakukan pada komunitas. Kenapa kami kemudian bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja? Itu karena bisa saja perusahaan bekerja sama dengan puskesmas untuk melakukan cek kesehatan gratis itu. Oke. Di perusahaan pun kalau memanfaatkan fasilitas itu bisa, gitu. Nah, ini fasilitas sebetulnya sudah disiapkan dengan bagus, tapi animo masyarakatnya yang masih perlu kita dorong lagi. Gitu. Gimana dari Bapak sendiri, Pak? Ya itu setelah podcast ini selesai nanti bisa 100% kayak kayak BPJS kesehatan kita kan tertinggi itu. Sekarang 99% ya. Kalau yang BPJS ya universal coverage. Jadi ya memang pemahaman ke masyarakat untuk cek kesehatan gratis, terutama yang kesehatan jiwa ini ya harus kita gaungkan terus. Dan yang terpenting itu adalah supporting dari pusat. Supporting dari pusat, cek kesehatan gratis ini yang sudah base-nya itu udah luar biasa. Tinggal pengembangannya nanti, tambahannya termasuk infrastruktur yang disampaikan Ibu tadi. Ketika kita punya data, kita akan bicara nanti kita penanganannya seperti apa. Kalau di DIY ini tadi umpamanya Gunung Kidul kita itu kesehatan jiwanya ternyata nilainya seberapa, nanti kita akan cari tahu juga. Itu akan pemerintah daerah akan bertindaknya itu masalah kesehatan full atau masalah ekonomi atau masalah macam-macam. Nah, itu data ini yang memang penting untuk kita cari, tidak hanya kesehatan tetapi juga
masalah-masalah sosial, masalah-masalah ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kami dari DPRD DIY ini nanti jika ada untuk tools-toolsnya yang untuk mendukung itu setelah kita mendapatkan data dari Dinkes, nah nanti kita tidak lanjut. Terutama kalau kita punya data itu kan data DTKS ya. DTKS itu kan dulu sebelum COVID itu data DTKS kita itu hampir mendekati 400 ribu sekian orang, hampir 500 ribu. Jadi banyak banget ini. Tapi setelah kita punya ilmunya, di screening semuanya DTKS kita total hanya 180-an, turunnya separuhnya. Jadi karena kan kemarin double-double kan, double-double. Nah ini udah dapat manfaatnya kesehatan gratis, kita punya data untuk penanggulangan masalah sosial, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Oke, plusnya banyak ya. Dan kita juga pengen tahu apa sih yang memang seharusnya yang ditambah nih dari sisi program dan lain sebagainya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nah, Sobat Sehat, jangan tetaplah bersama kami tentunya di Discuss. Impian apa yang ingin kalian capai di hari ulang tahun kalian sekarang? Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan. Bagaimana kita bisa meraih impian Jika tubuh kita sakit-sakitan? Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit bisa langsung diakses di puskesmas terdekat. Saat ini, untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, kini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan hadiah ulang tahun dari pemerintah, kita semua tanpa terkecuali bisa menjaga kesehatan dan mencegah berbagai penyakit secara gratis. Ayo manfaatkan kesempatan ini untuk masa depan yang lebih sehat. Pastikan Anda sudah cek kesehatan Anda sebelum terlambat. Pemeriksaannya lengkap, gratis, dan tanpa ribet. Untuk Indonesia Sehat. Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan. Baik Sobat Sehat, kita lanjutkan kembali Discuss kali ini, dan di segmen terakhir kita nanti akan banyak sekali ngobrol. Dan setelah masyarakat mengikuti cek kesehatan gratis, tentu hasil pemeriksaan yang didapatkan tidak berhenti sampai di situ. Hasil diharapkan dapat menjadi dasar dalam pemantauan kesehatan secara berkelanjutan melalui layanan kesehatan primer. Nah, kita ke yang selanjutnya lagi nih, ke Mas Jeffrey. Pengen tahu juga Mas, dukungan keluarga juga ini seperti apa sih yang seharusnya dilakukan juga agar mau ini anggota keluarganya mau memeriksakan kesehatannya secara gratis. Ini khususnya tidak hanya kesehatan jiwa tapi raganya juga. Silakan. Ya memang karena beragam sekali ya Mbak ya, beragam sekali latar belakang kesehatan dan kepribadian juga perilaku masyarakat kita. Itu memang yang pertama karena masyarakat pemerintah ini sudah memberikan fasilitas yang luar biasa. Nanti tinggal kalau kami khususnya adalah perilaku mencari pertolongan begitu ya. Jadi perilaku seperti kira-kira aku ini butuh apa. Misalkan secara ekonomi nggak butuh gitu ya, butuh duit nggak butuh dukungan gitu ya, nggak butuh bantuan, tapi secara kesehatan mungkin dia membutuhkan gitu. Sehingga karena sebetulnya kesehatan menjadi investasi yang paling utama untuk diri sendiri, kaitannya dengan fisik dan jiwanya. Tentunya karena apa ya, kita nggak bisa menikmati apapun itu ya, baik
kita kalau sehat fisik aja tapi jiwa nggak tenang, gitu ya, hati tidak merasa tenang, cemas, merasa gelisah, maka otomatis nggak sejahtera juga. Atau sebaliknya itu ya, mungkin secara secara mental tidak ada tekanan, tetapi mohon maaf merasa oh ini sakit, stroke dan macam-macam. Seperti tuberkulosis tadi, tuberkulosis itu untuk penderitanya itu stresnya luar biasa karena harus merasa dikucilkan, merasa diisolasi dan merasa bahwa apakah ini akan selesai begitu. Nah, dari situ tentunya daripada kita mengobati setelah sakit, mending yang sehat ini tetap dijaga supaya sehat terus-menerus. Oke. Kemudian upaya yang mungkin juga harus dilakukan saat ini apa, Mas? Oleh keluarga ya. Oleh keluarga pastinya. Tentunya memang saat ini harus menyadari, misalkan podcast ini ya, Langsung cek. Setelah ini presenternya juga langsung cek gitu. Kira-kira apakah misalnya begini, dari pola hidup tadi, dari pola tidur, makan, istirahat, itu apakah proporsinya sudah sesuai begitu? Misalnya, kayaknya kok aku nggak pernah sakit ya, nah itu justru tanda tanya ya? Justru tanda tanya gitu ya. Jangan-jangan ini resisten gitu. Jangan-jangan ini saya udah merasa kebal atau mungkin sakit ini aku anggap sebagai reaksi yang biasa gitu. Karena kalau dalam kondisi masalah mental, biasanya dia nggak akan sembuh ketika dia belum menyadari bahwa dia itu butuh bantuan gitu. Sehingga kalau belum merasa butuh bantuan, ya dia tidak akan segera mencari pertolongan. Maka dari itu, yang melihat podcast ini di sini ya ini persuasif juga. Makanya kita harus selama seumur hidup nggak pernah cek nih gitu. Betul. Minimal gigi kayak gitu. Minimal apa kayak itu silahkan dicek untuk kita bisa mengetahui baik kondisi fisik atau mental kita, baik di luar ataupun di dalam diri kita sendiri. Oke, baik. Nah, Bu Endang, ini kalau misalnya nih kita sudah melakukan cek kesehatan secara gratis ini, kalau hasilnya kurang bagus nih Bu, nanti selanjutnya itu akan seperti apa yang dilakukan Bu? Ya, nanti akan diarahkan sesuai dengan masalah yang ditemukan. Langkah-langkah selanjutnya oleh tenaga kesehatan. Kalau itu ketemu dengan masalah kesehatan jiwa, di puskesmas kan ada psikologi klinisnya, gitu ya. Nanti akan dirujuk ke teman-teman psikologi klinis. Nah, langkah-langkah selanjutnya ya ditentukan dengan hasil asesmennya. Asesmennya ya, oke. Ya, gitu. Oke, dan nanti untuk misalnya tidak bisa diselesaikan di puskesmas, itu nanti akan ke fase selanjutnya atau bagaimana? Iya, akan dirujuk. Akan dirujuk ya. Dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan. Oke, baik. Wah, ini berarti memang benar-benar harus bisa menggunakan fasilitas ini dengan baik ya. Yang mungkin tahun lalu 2025 belum menggunakan fasilitas ini juga bisa dilakukan di tahun 2026. Yang mungkin juga tahun lalu belum tahu, sekarang mari kita bersama-sama gunakan cek kesehatan gratis ini. Saat ini juga, pokoknya ini dari hari Senin sampai dengan Jumat, begitu ya Bu ya? Oke. Sabtu juga bisa? Sampai Sabtu juga bisa? Senin sampai Sabtu. Wah, oke, baik. Ya udah deh Bu, mungkin setelah ini kita sama-sama juga bisa melakukan cek kesehatan secara gratis. Nah, waktu juga sepertinya sangat terbatas sekali. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita, mungkin dari Bu Endang terlebih dahulu, nanti Pak Anton dan juga Mas Jeffrey juga ingin memberikan closing statement untuk yang ada di sini. Silahkan. Ya. Jadi masalah kesehatan ini adalah pilihan ya. Kesehatan itu adalah pilihan. Kita mau hidup lebih sehat atau mau apa adanya. Sehat dong Bu. Kami pemerintah sudah menyiapkan fasilitas. Gitu. Masyarakat silahkan dimanfaatkan fasilitas itu. Kesehatan masyarakat itu adalah hasil kerjasama antara individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Masalah kesehatan itu bisa tertangani kalau ada kerjasama itu. Gitu. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik antara individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, maka masalah kesehatan bisa tertangani dan Indonesia menjadi jauh lebih sehat. Oke, baik, terima kasih Bu Endang. Silakan Pak Anton. Ya, jadi cek kesehatan gratis ini kami juga merasakan bahwa ini memang program yang luar biasa. Tidak hanya dari kesehatannya saja, tetapi juga dari pendidikannya. Pemerintah sekarang itu kan membangun sekolah rakyat, sekolah-sekolah yang unggulan, termasuk kesehatannya, rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya. Jadi ini di negara Asia, mungkin Indonesia juga nih yang dengan jumlah penduduk yang besar, cek kesehatan gratis itu kalau dihitung nilainya, angkanya itu fantastis. Fantastis ya. Dan juga
harapannya dengan program yang sudah disediakan oleh pemerintah ini, masyarakat mulai aware untuk kesehatannya sendiri. Kesehatannya sendiri, nah nanti itu tadi, nanti kalau umpamanya ada terdeteksi kira-kira ada masalah, nanti di lebih selanjutnya, di tingkatan lebih lanjutnya. Nah ini harapannya memanfaatkan betul program cek kesehatan gratis ini. Nanti untuk perangkat-perangkatnya, nanti kami berkoordinasi dengan Bu Endang, baik itu Pergub atau Perdanya untuk cek kesehatan. Baik, sinergi kolaborasi tentunya terus dilakukan begitu ya. Oke. Mantap. Mas Jeffrey silakan. Ada yang disampaikan juga. Baik, tentunya kami dari Ikatan Psikoklinis Indonesia wilayah DIY, kami mewakili teman-teman psikoklinis di baik di Fasyankes, puskesmas ataupun rumah sakit begitu. Kami memiliki tagline bahwa sehat sejahtera psikologis masyarakat Indonesia. Gitu. Tentunya kita menguatkan pada masyarakat sekalian bahwa setiap transisi itu ya pasti kita akan mengalami sebuah permasalahan dan kita akan selalu permasalahan atau stres itu nggak bisa hilang gitu ya, nggak bisa hilang dan akan selalu advance terus setiap saat. Maka setiap krisis tadi kita harus pahami dan ketika kita tidak bisa melewati krisis kita nggak sendirian gitu ya. Ada pemerintah yang sudah menyiapkan banyak sekali opsi-opsi untuk kita ambil mau aspek yang mana yang mau kita gunakan gitu ya. Tentunya mulai saat ini kita harus sadari bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri dan ketika kita menyadari nggak bisa berjalan sendiri, kita membutuhkan bantuan, kita harus siap siaga untuk mencari dan baik memberi ataupun menerima bantuan. Oke, gitu. baik. Ternyata krisis itu tidak hanya terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalam diri sendiri ini juga ada krisis. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Jeffrey, Pak Anton dan juga Bu Endang yang sudah hadir di Discuss hari ini. Semoga juga bisa bermanfaat dan setelah nonton dari podcast ini langsung berbondong-bondong untuk cek kesehatan gratis. Mumpung gratis begitu ya. Oke, baik Sobat Sehat, sekarang sudah semakin paham ya mengenai tema kita hari ini. Semoga informasi tentang pentingnya cek kesehatan gratis baik fisik maupun jiwa ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu support kami dengan share dan like informasi ini agar semakin banyak masyarakat khususnya di daerah istimewa Yogyakarta yang ikut menonton dan tentu saja memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Akhir kata, sampai jumpa di Discuss episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.